Karena Dewan Energi Nasional ini diketuai oleh Bapak Presiden dengan kemudian dibantu ketua harian adalah menteri yang membidangi mengenai urusan energi. Kemudian berkenaan dengan siapa saja yang menjadi anggota. Jadi ada dua klaster. Yang pertama adalah anggota Dewan Energi Nasional ini adalah 7 orang menteri maupun pejabat pemerintah yang secara langsung memang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan energi. Yang kedua adalah terdiri dari 8 orang dari pemangku kepentingan yang sudah kemudian melalui mekanisme dan proses telah dipilih dan hari ini akan dilantik oleh Bapak Presiden. Jadi kenapa ini langsung Bapak Presiden yang akan melantik, karena sekali lagi betul-betul bahwa masalah energi menjadi salah satu prioritas dari bangsa kita, dari pemerintah. Setelah kita berhasil mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu 1 tahun, terutama dalam hal beras, nah kita ingin mengejar yang berikutnya adalah bekerja keras untuk mencapai swasembada energi. Jadi mohon doa restu dari seluruh masyarakat Indonesia supaya Dewan ini nanti dapat bekerja dengan efektif, dengan lebih cepat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan besar kita sebagai bangsa. Kita harus mandiri secara energi. Tapi hari ini khusus untuk Dewan Energi ya Mas? Iya, secara teknis sebetulnya kan juga beberapa program dalam rangka mencapai swasembada energi juga sudah diinisiasi ya, oleh kementerian-kementerian terkait. Harapannya dengan dilantiknya Dewan Energi Nasional hari ini semakin bisa mempercepat proses-proses persiapan untuk kita mengejar beberapa program-program prioritas, karena memang dalam hal energi ini terus terang saja tidak mudah. Bagaimana kita meningkatkan lifting minyak, bagaimana kita memikirkan energi baru terbarukan, bagaimana kemudian kita juga berpikir untuk beralih ke sumber-sumber energi yang lain, misalnya sumber energi solar yang kita miliki karena kita dikaruniai hidup di daerah Katulistiwa gitu. Jadi memang ini bagian dari untuk mempercepat proses ke sana. Mas, berarti total yang akan dilantik itu hanya yang dari unsur pemangku kepentingan 8 orang apa sama yang dari pemerintah yang 7 orang itu? Kita lihat rencananya mungkin dua-duanya. Kan nggak ada masalah. 7 menterinya siapa aja Mas selain Menteri SDM sebagai ketua harian? Beberapa ya, jadi ada Menteri Pertanian tentu di situ, kemudian juga ada Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, kemudian Menteri Lingkungan Hidup, ada juga Menteri Dikti dan Saintek, segala kementerian, instansi yang nanti berkenaan dengan pencapaian program energi kita. Wamenkyu kapan diumumin dan apakah mungkin berbarengan dengan menteri-menteri lain terkait dengan isu reshuffle? Itu reshuffle dulu Mas. Reshuffle karena Wamenkyu dulu deh. Wamenkyu karena kan udah tahu dikutip. Kalau maknanya reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR, itu benar, artinya ada perkembangan. I don't know. Kalau ada lahan enggak, ya nggak sih? Kan itu Udah Pak, dalam Pak tadi Pak. kalau ada energi bahan kan menyangkut itu kan, menyangkut lahan juga dong. Tapi
nggak sih? Nggak, itu dia nggak kalah ya. Itu Neutron. Neutron. Mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu Mas, agenda Presiden hari ini apakah benar akan melantik Dewan Energi Nasional? Beredar isu seiring Menko kosong posisinya. Baik, yang pertama hari ini memang ada agenda untuk pelantikan Dewan Energi Nasional, di mana Dewan Energi Nasional ini diketuai oleh Bapak Presiden dengan kemudian dibantu ketua harian adalah menteri yang membidangi mengenai urusan energi. Kemudian berkenaan dengan siapa saja yang menjadi anggota, jadi ada dua klaster. Yang pertama adalah anggota Dewan Energi Nasional ini adalah 7 orang menteri maupun pejabat pemerintah yang secara langsung memang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan energi. Yang kedua adalah terdiri dari 8 orang dari pemangku kepentingan yang sudah kemudian melalui mekanisme dan proses telah dipilih dan hari ini akan dilantik oleh Bapak Presiden. Jadi kenapa ini langsung Bapak Presiden yang akan melantik, karena sekali lagi betul-betul bahwa masalah energi menjadi salah satu prioritas dari bangsa kita, dari pemerintah. Setelah kita berhasil mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu 1 tahun, terutama dalam hal beras, nah kita ingin mengejar yang berikutnya adalah kerja keras untuk mencapai swasembada energi. Jadi mohon doa restu dari seluruh masyarakat Indonesia supaya Dewan ini nanti dapat bekerja dengan efektif, dengan lebih cepat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan besar kita sebagai bangsa. Kita harus mandiri secara energi. Pak, boleh doorstop? Menjadi salah satu ketua juga ya? Anggota maksudnya. Dia tuh ini tahu mau diri siapa? Siapa ini? Nah, Kakanda. Baik. Hipmika kita kan ganda semuanya. Bapak Halil doorstop dulu sebentar. Halo Bapak, kita doorstop sebentar. Ini soal hari ini kan undangan untuk pelantikan anggota DEN, betul? Boleh maju lagi sedikit? Bapak Halil, maju lagi sedikit. Memang Dinda ini paling kacau semuanya. Gimana? Hari ini hadir Harian Dewan Energi Nasional. Iya, hari ini insya Allah akan dilakukan pelantikan daripada Dewan Pengarah Dewan Energi Nasional, Pengarah Dewan Energi Nasional. Insya Allah hari ini kita dilantik. Gitu. Kalau untuk menteri-menterinya itu menjadi anggota juga ya Pak? Anggota, karena anggota itu ada pemangku kepentingan dari masyarakat dan dari pemerintah. Menteri. Sekitar 7. Karena ketua umum DEN itu sesungguhnya adalah Bapak Presiden. Dan ketua harian yang menjalankan tugas-tugas sehari-hari itu adalah Menteri SDM. Tugas yang targetnya harus dicapai tahun ini, Dan? Ya memang di dalam pedoman roadmap daripada energi kita ini kan berbicara tentang
transisi energi, kedaulatan energi, kemudian kemandirian, sampai kedaulatan dan ketahanan serta swasembada. Hal-hal ini merupakan bagian daripada fokus yang akan DEN kerjakan. Sudah barang tentu DEN ini akan berkolaborasi dengan pemerintah, dalam hal ini Presiden maupun Menteri SDM. Itu termasuk percepatan dengan pembangkit untuk energi ini ya? Salah satu tugas DEN itu adalah membuat roadmap untuk nuklir dalam rangka mendorong energi baru terbarukan, energi bersih, dan teknologi tinggi. Itu salah satu tugasnya. Arahan percepatannya seperti apa Pak soal? Nanti kita tunggu, kita baru mau dilantik hari ini, tunggu dulu. Kita dilantik dulu baru kita dapat arahan dari Bapak Presiden ya. Pak itu bakal dikelola oleh BUMN ya Pak? Apa itu? Tambang emas Martabe Pak yang punya Aginkor Pak. Hari ini saya mengikuti pelantikan Dewan Energi Nasional dulu, setelah itu baru bicara yang lain ya. Makasih ya. Pelantikan Dewan Energi Nasional ada? Untuk urusan reshuffle, kita harus serahkan semua itu hak prerogatif Bapak Presiden. Jangan menteri-menteri kan pembantu Presiden, jangan membuat gerakan tambahan. Semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Apapun itu, yang namanya menteri itu pembantu Presiden dan yang punya kewenangan prerogatif adalah Bapak Presiden. Semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Ya. Makasih ya. Makasih ya. Pak Bahlil emang nggak ke Menko Perekonomian Pak Bahlil? Makasih Kanda. Boleh izin ke tengah aja, Prof. Izin ke tengah biar semuanya bisa doorstop. Izin. Mbak Roro, doorstop dulu sebentar, cantik banget. Kenapa? Ada undangan itu setiap hari ini? Undangan sebagai bagian dari keluarga. Jadi saya mendukung bapak saya hari ini. Ya. Mbak, ini wajib ya kader Golkar datang, Mbak? Kenapa? Tidak wajib kader. Emang udah banyak kader Golkar datang ya? Tadi ada Mbak Mutia, ada Jadi kalau hari ini saya dalam rangka mensupport keluarga saya. Jadi keluarga saya insya Allah yang nanti akan dilantik. Oke? Terima kasih. Bukan. Terima kasih semuanya. Rame ini Mbak, bagaimana Mbak? Gak ada yang bisa menentukan kalau seperti itu. Jadi itu semua Bapak Presiden. Ya, terima kasih. Terima kasih. Amran. Uang. Langsung ke sini ya Pak ya? Iya. Uang, ini
Hari ini undangannya apa, Pak? Kami terima undangan untuk Dewan Energi Nasional. Pelantikannya hari ini jam 3. Ada selain itu nggak? Kami terima undangan cuma itu. Berarti hanya Dewan Energi. Dewan Tapi Energi. kalau untuk pengganti, untuk pengisi Wamenkel, kemudian menteri lain ada info? Oh, kami nggak ada info. Uang? Ini kami baru tiba dari bencana di Bandung. Oke, terima kasih. Hasilnya seperti apa, Pak? Hasil tinjauan dari lokasi bencana kemarin. Kalau kami lihat tadi, kami sampai ke lokasi, itu banyak tanaman hortikultura pada daerah pegunungan, kemiringan tinggi. Ini harus kita ubah komoditasnya. Daerah ketinggian harusnya kita tanami tanaman keras, perkebunan, kopi, alpukat, kelapa, kakao, dan seterusnya. Kemudian daerah lembah kita tanami hortikultura. Karena perakaran tanaman keras atau pohon-pohonan atau perkebunan itu kuat sehingga mengantisipasi longsor, banjir ke depan. Nah, ini sangat penting kita ubah di sana pertanamannya. Apakah ini sekaligus dilaporin ke Presiden untuk update? Enggak. Selain fungsi yang tadi, ada alih fungsi lahan yang lain mungkin yang menjadi penyebab bencana? Yang kami lihat itu saja yang terpenting, karena ada hortikultura ditanam pada kemiringan sampai 30 derajat bahkan 45 derajat. Nah, ini kita ubah dan anggarannya kami siapkan. Tanaman tahunan kami sudah siapkan. Berarti akan segera langsung dilakukan ya, Pak, ya? Di beberapa daerah tertentu. Sekarang tim kami sudah di lapangan bekerja inventarisasi, segera kita bertindak. Yang lain akan menunggu waktu. Ini akan terjadi lagi kalau kita tidak bergerak cepat. Ini karena banyak daerah yang gundul, tanaman hortikultura daerah-daerah kemiringan tinggi. Dari inventarisir ada berapa luas lahan? Kami menunggu laporan, kami perintahkan tadi segera tim kami bekerja di sana. Berarti akan melakukannya ke daerah bencana dulu, apakah memang akan keseluruhan? Oh, ini ada program arahan Bapak Presiden, kami tahun ini akan menanam tanaman perkebunan, itu juga hilirisasi, juga berfungsi untuk menahan erosi, itu kurang lebih 870.000 hektar seluruh Indonesia. Anggarannya 9,95 triliun, hampir 10 triliun. Berkaitan dengan energi sendiri, mungkin dari pertanian akan mengusulkan energi dari food waste atau lainnya sebagainya. Jadi kita kalau untuk biofuel, yang pertama itu adalah sawit, kemudian tebu. Ini kan sumber-sumber energi untuk biofuel. Nah, ini nanti kita dorong singkong. Ini potensi kita besar. Kita ini negara agraris. Dan insya Allah tahun ini sesuai hasil koordinasi kita tidak impor lagi solar karena kita masuk B50. Sebentar, izin Mbak. Kenapa ramai banget? Soalnya ada acara pelantikan hari ini, undangannya pelantikan apa Mbak? Pelantikan Den atau ada agenda lain? energi Babutnya maju sedikit. Saya taunya pelantikan Den aja. Pelantikan Den aja. Pelantikan Den ya. Tadi mendadak undangannya. pengisian Pelantikan Den berarti, Mbak, ya? Wamenkyu di kabinet itu Saya belum tahu. reshuffle-nya Mbak. Belum tahu. Makasih ya. Thank you. Nanti habis ini ya. Thank you. Mbak, Menkom Digi anggota Den juga, Mbak. Hipmika kita. Kan kanda. Bapak Halil doorstop dulu sebentar. Halo Bapak, kita doorstop sebentar. Ini soal hari ini kan undangan untuk
pelantikan anggota DEN, betul? Boleh maju lagi sedikit, Pak Bahlil, maju lagi sedikit. Memang Dinda ini paling kacau semuanya. Gimana? Hari ini hadir untuk Dewan Energi Nasional. Ya, hari ini insya Allah akan dilakukan pelantikan daripada Dewan Pengarah Dewan Energi Nasional, pengarah Dewan Energi Nasional. Insya Allah hari ini kita lantik. Gitu. Kalau untuk menteri-menterinya itu menjadi anggota juga ya Pak? Anggota, karena anggota itu ada pemangku kepentingan dari masyarakat dan dari pemerintah. Sekitar 7. Karena ketua umum DEN itu sesungguhnya adalah Bapak Presiden. Dan ketua harian yang menjalankan tugas-tugas sehari-hari itu adalah Menteri SDM. tugas yang targetnya harus dicapai tahun ini, Dan? Ya memang di dalam pedoman roadmap daripada energi kita ini kan berbicara tentang transisi energi, kedaulatan energi, kemudian kemandirian, sampai kedaulatan dan ketahanan serta swasembada. Hal-hal ini merupakan bagian daripada fokus yang akan DEN kerjakan. Sudah barang tentu DEN ini akan berkolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini Presiden maupun Menteri SDM. Berarti itu termasuk percepatan dengan pembangkit untuk energi ini ya? Salah satu tugas DEN itu adalah membuat roadmap untuk nuklir dalam rangka mendorong energi baru terbarukan, energi bersih, dan teknologi tinggi. Itu salah satu tugasnya. Arahan percepatannya seperti apa Pak soal? Nanti kita tunggu, kita baru mau dilantik hari ini, tunggu dulu. Kita dilantik dulu baru kita dapat arahan dari Bapak Presiden ya. Strateginya Martabe Pak itu bakal dikelola oleh BUMN ya Pak? Apa itu? Tambang Emas Martabe Pak yang punya Aginkon Pak. Hari ini saya mengikuti pelantikan Dewan Energi Nasional dulu, setelah itu baru bicara yang lain ya. Makasih ya. Pelantikan Dewan Energi Nasional ada? Untuk urusan reshuffle, kita harus serahkan semua itu hak prerogatif Bapak Presiden. Jangan menteri-menteri kan pembantu Presiden, jangan membuat gerakan tambahan. Semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Apapun itu yang namanya menteri itu pembantu Presiden dan yang punya kewenangan prerogatif adalah Bapak Presiden. Semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Ya. Makasih ya. Makasih ya. Pak Bahlil emang nggak ke Menko Perekonomian Pak? Izin atau sebentar. Apa? Soal IHSG Pak. Boleh sedikit maju lagi Pak? Ya. IHSG nanti kami monitor dan akan dirapatkan mungkin dengan OJK dan yang lain. Besok lah kita jadwalkan. Pak ini cuma karena teknis MSCI aja apa memang ada sentimen-sentimen lain sih Pak? Pertama ada technical MSCI, yang kedua tentu dari BEI Bursa itu perlu untuk melakukan evaluasi. Evaluasi mengenai apa yang diminta oleh MSCI. Ya. Apa? Ya tentu kan kalau transparansi kan itu persyaratan bagi seluruh penyelenggara pasar modal. Jadi itu kan bisa dilakukan improvement dengan mekanisme yang sudah banyak dipraktekkan di berbagai negara. Mungkin ada imbauan ke investor nih Pak, ini kan nampaknya terjadi kepanikan gitu Pak sampai. Ya nggak perlu panik, kalau saham kan resikonya tiap hari ada yang naik ada yang turun. Jadi ya. Katanya juga kabur ya Pak, bisa dibilang gitu. Belum. Ada kaitannya dengan Pak Tommy nggak? Nggak ada. Ya. Apa? Alasannya mundur Februari apa ya Pak? Mundur di pertengahan Februari ini Pak ya? Alasannya karena sekarang sudah mendekati akhir Januari. Maksudnya apakah ada permasalahan? Nggak ada. Geopolitiknya kan sekarang lagi mantap banget Pak dari Iran juga. Jadi kita tunggu saja. Ya. Importasi migas ya Pak, kan sudah ada konsultasi dengan KPK Pak untuk yang impor migas Pak. Ya, seluruhnya sudah kami, resikonya sudah disampaikan dan mekanisme dengan KPK. Jadi sebetulnya mekanismenya seluruhnya sudah siap. Berarti kan langsung ditandatangani oleh Presiden ya Pak? Kita tunggu aja ya, terima kasih. Pak ini masalah penjadwalan aja atau memang ada masalah? Jadwalan.
Sini apa ya? Iya. Uang, ini Hari ini undangannya apa Pak? Kami terima undangan untuk Dewan Energi Nasional. pelantikannya. Pelantikannya hari ini jam 3. Ada selain itu nggak? Kami terima undangan cuma itu, Berarti hanya Dewan Energi. Dewan Tapi Energi. kalau untuk pengganti, untuk pengisi Wamenkel, kemudian menteri lain ada info. Oh, kami nggak ada info. Uang. Ini kami baru tiba dari bencana di Bandung. Oke, terima kasih. Hasilnya seperti apa Pak? Hasil tinjauan dari lokasi bencana kemarin. Kalau kami lihat tadi, kami sampai ke lokasi, itu banyak tanaman hortikultura pada daerah pegunungan, kemiringan tinggi. Ini harus kita ubah komoditasnya. Daerah ketinggian harusnya kita tanami tanaman keras, perkebunan, kopi, alpukat, kelapa, kakao, dan seterusnya. Kemudian daerah lembah kita tanami hortikultura. Karena perakaran tanaman keras atau pohon-pohonan atau perkebunan itu kuat sehingga mengantisipasi longsor, banjir ke depan. Nah, ini sangat penting kita ubah di sana pertanamannya. Apakah Jadi ini sekaligus dilaporin ke Presiden untuk update itu? enggak. Selain fungsi yang tadi ada alih fungsi lahan yang lain mungkin yang jadi penyebab bencana? Yang kami lihat itu saja yang terpenting karena ada hortikultura ditanam pada kemiringan sampai 30 derajat bahkan 45 derajat. Nah, ini kita ubah dan anggarannya kami siapkan. Tanaman tahunan kami sudah siapkan. Berarti akan segera langsung dilakukan ya Pak ya? Di beberapa daerah tertentu. Sekarang tim kami sudah di lapangan bekerja inventarisasi, segera kita bertindak. Yang lain akan menunggu waktu. Ini akan terjadi lagi kalau kita tidak bergerak cepat. Ini karena banyak daerah yang gundul tanaman hortikultura daerah-daerah kemiringan tinggi. Dari inventarisir ada berapa luas lahan? Kami menunggu laporan, kami perintahkan tadi segera tim kami bekerja di sana. Berarti akan melakukannya ke daerah bencana dulu, apakah memang akan keseluruhan? Oh, ini ada program arahan Bapak Presiden, kami tahun ini akan menanam tanaman perkebunan, itu juga hilirisasi, juga berfungsi untuk menahan erosi, itu kurang lebih 870.000 hektar seluruh Indonesia. Anggarannya 9,95 triliun, hampir 10 triliun. Berkaitan dengan energi sendiri, mungkin dari pertanian akan mengusulkan energi dari food waste kah atau lainnya sebagainya? Jadi kita kalau untuk biofuel, yang pertama itu adalah sawit. Sawit, kemudian tebu, ini kan sumber-sumber energi untuk biofuel. Nah, ini nanti kita dorong. Singkong, ini potensi kita besar, kita ini negara agraris. Dan insya Allah tahun ini, sesuai hasil koordinasi, kita tidak impor lagi solar. Karena kita masuk B50. Impor lagi salah. Let's go.
sebentar. Apa? Soal IHSG, Pak. Boleh sedikit maju lagi, Pak? Ya. IHSG nanti kami monitor dan akan dirapatkan mungkin dengan OJK dan yang lain. Besok lah kita jadwalkan. Pak, ini cuma karena teknis MSCI aja apa memang ada sentimen-sentimen lain sih, Pak? Pertama ada technical MSCI, yang kedua tentu dari BEI Bursa itu perlu untuk melakukan evaluasi. Evaluasi mengenai apa yang diminta oleh MSCI. Ya. Apa? Ya tentu kan kalau transparansi kan itu persyaratan bagi seluruh penyelenggara pasar modal. Jadi itu kan bisa dilakukan improvement dengan mekanisme yang sudah banyak dipraktekkan di berbagai negara. Ada mungkin ada imbauan ke investor nih, Pak, ini kan nampaknya terjadi kepanikan gitu, Pak, sampai. Ya nggak perlu panik, kalau saham kan resikonya tiap hari ada yang naik ada yang turun. Jadi ya. Katanya juga kabur ya Pak, bisa dibilang gitu. Belum. Ada kaitannya dengan Pak Tommy nggak? Nggak ada. Ya. Apa? Alasannya mundur Februari apa ya, Pak? Mundur di pertengahan Februari ini, Pak ya? Alasannya karena sekarang sudah mendekati akhir Januari. Nggak ada. Geopolitiknya kan sekarang lagi mantap banget, Pak, dari Iran juga. Jadi kita tunggu saja. Ya. Importasi migas Pak kan sudah ada konsultasi dengan KPK, Pak, untuk yang impor migas, Pak. Ya, seluruhnya sudah resikonya sudah disampaikan dan mekanisme dengan KPK. Jadi sebetulnya mekanismenya seluruhnya sudah siap. Berarti akan langsung ditandatangani oleh Presiden ya, Pak? Kita tunggu aja ya, terima kasih. Pak, ini masalah penjadwalan aja atau memang ada? Terdiri dari 8 orang dari pemangku kepentingan yang sudah kemudian melalui mekanisme dan proses telah dipilih dan hari ini akan dilantik oleh Bapak Presiden. Jadi kenapa ini langsung Bapak Presiden yang akan melantik, karena sekali lagi betul-betul bahwa masalah energi menjadi salah satu prioritas dari bangsa kita, dari pemerintah. Setelah kita berhasil mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu 1 tahun, terutama dalam hal beras, nah, kita ingin mengejar yang berikutnya adalah kerja keras untuk mencapai swasembada energi. Jadi mohon doa restu dari seluruh masyarakat Indonesia supaya Dewan ini nanti dapat bekerja dengan efektif, dengan lebih cepat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan besar kita sebagai bangsa. Kita harus mandiri secara energi. Tapi hari ini khusus untuk dan energi apa sih? Iya, secara teknis sebetulnya kan juga beberapa program dalam rangka mencapai swasembada energi juga sudah diinisiasi ya, oleh kementerian-kementerian terkait. Harapannya dengan dilantiknya Dewan Energi Nasional hari ini semakin bisa mempercepat proses-proses persiapan untuk kita mengejar beberapa program-program prioritas, karena memang dalam hal energi ini terus terang saja tidak mudah. Bagaimana kita meningkatkan lifting minyak, bagaimana kita memikirkan energi baru terbarukan, bagaimana kemudian kita juga berpikir untuk beralih ke sumber-sumber energi yang lain, misalnya sumber energi solar yang kita miliki karena kita dikaruniai hidup di daerah Katulistiwa gitu. Jadi memang ini bagian dari untuk mempercepat proses ke sana. Mas, berarti total yang akan dilantik itu hanya yang dari unsur pemangku kepentingan 8 orang apa sama yang dari pemerintah yang 7 orang itu? Kita lihat rencananya mungkin dua-duanya. Kan nggak ada masalah. 7 menterinya siapa aja Mas, selain Menteri SDM sebagai ketua harian? Beberapa ya, jadi ada Menteri Pertanian tentu di situ, kemudian juga ada Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, kemudian Menteri Lingkungan Hidup, ada juga Menteri
segala kementerian, instansi yang nanti berkenaan dengan pencapaian program energi kita. Orang menteri maupun pejabat pemerintah yang secara langsung memang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan energi. Yang kedua adalah terdiri dari 8 orang dari pemangku kepentingan yang sudah kemudian melalui mekanisme dan proses telah dipilih dan hari ini akan dilantik oleh Bapak Presiden. Jadi kenapa ini langsung Bapak Presiden yang akan melantik, karena sekali lagi betul-betul bahwa masalah energi menjadi salah satu prioritas dari bangsa kita, dari pemerintah. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan anggota Dewan Energi Nasional oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 134-P tahun 2025 tentang pengangkatan anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 6-P tahun 2026 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Energi Nasional dari pemerintah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat keanggotaan Dewan Energi Nasional dari pemerintah masing-masing. 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional. 2. Menteri Keuangan. 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 4. Menteri Perhubungan. 5. Menteri Perindustrian. 6. Menteri Pertanian. 7. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 8. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup masing-masing sebagai anggota. Kedua, mengangkat sebagai anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan masing-masing atas nama 1. Joni Jonathan Numberi, 2. Muhammad Fadil Hasan, 3. Satya Widayudya, 4. Sri Penny Inten Cahyani, 5. Unggul Priyanto, 6. Saleh Abdurrahman, 7. Muhammad Khalid Seirazi, 8. Surono, ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2025 dan 27 Januari 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan, pengangkatan keanggotaan Dewan Energi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara dalam keanggotaan Dewan Energi Nasional, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah.
Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pendamping pejabat yang telah dilantik dimohon untuk mendampingi. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti oleh undangan lainnya.
Baik teman-teman media yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kami Dewan Pengarah Dewan Energi Nasional dilantik oleh Bapak Presiden bertepatan pada hari ini hari Rabu tanggal 28 Januari. Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden karena dalam sejarah pengarah daripada DEN Dewan Energi Nasional belum pernah dilantik oleh Presiden, dan pelantikan hari ini menandai babak baru bagi keberlangsungan tugas-tugas kenegaraan dalam konteks bagaimana kita fokus di energi. Kita tahu semua bahwa salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut dengan kedaulatan energi, ketahanan swasembada energi, yang salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan DEN. Ini sebagai bentuk komitmen Bapak Presiden yang mempunyai perhatian khusus dalam rangka menempatkan energi sebagai skala prioritas pembangunan. Karena dalam berbagai kesempatan di Asta Cita nomor 2 Bapak Presiden selalu berbicara tentang ketahanan energi dan ketahanan pangan. Nah, yang baru dilantik ini adalah merupakan bagian yang baru karena baru selesai dipilih DPR dari pemangku kepentingan dari masyarakat. Kemudian dari menterinya ini sudah memang berlanjut masa jabatannya. Dan ini bukan berarti kita baru kerja. Ini sudah kita kerja dengan membangun beberapa tahapan RUKN, Rancangan Umum Energi, sampai dengan bagaimana membangun berbagai kebijakan, termasuk dalamnya adalah pembangunan energi baru terbarukan dan juga adalah mendorong untuk pakai tenaga nuklir. Nah, dengan selesaikan sudah barang tentu sesuai dengan arahan dan kebijakan Bapak Presiden, karena Dewan Pengarah daripada Dewan Energi Nasional ini ketua umumnya adalah Bapak Presiden. Saya hanya sebagai ketua harian dalam menjalankan tugas-tugas. Ketika Bapak Presiden sempat hadir maka menjalankan, tapi sudah barang tentu pimpinan kami adalah Bapak Presiden. Saya pikir itu teman-teman media. Ini ada Pak Satya, salah satu anggota yang terpilih. Ini bukan barang baru di dunia energi, karena beliau adalah mantan terpilih. Ini bukan barang baru di dunia energi, karena beliau adalah mantan anggota DPR, mantan pimpinan Komisi 7, dan punya karya banyak di bidang energi. Kemudian Ibu Inten Sri Penny Inten juga mempunyai kompetensi yang di atas rata-rata tentang pemahaman energi. Bapak-bapak dan ibu inilah yang akan membantu kami bersama-sama untuk berkolaborasi dalam membangun ke depan. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Kami akan mencoba untuk rapat perdana dulu. Nanti habis ini kami akan lapor kepada Bapak Presiden untuk segera kita melakukan rapat paripurna pertama. Sidang paripurna pertama, ya memang rapat dan sidang ini beda-beda tipis memang. Tapi karena ini adalah baru, jadi namanya paripurna dan akan dipimpin insya Allah oleh Bapak Presiden. Setelah itu kami akan mendengar arahan-arahan dari Bapak Presiden. Setelah itu baru kami akan menyampaikan kepada media terhadap apa-apa yang akan kita lakukan dalam 1 tahun ini. Bapak Presiden dalam berbagai arahannya itu ada 4 fokus Bapak Presiden. Yang pertama itu kedaulatan energi, itu nggak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Yang kedua itu adalah tentang ketahanan energi. Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari, dan ini kita akan up menjadi 30 hari, menjadi 3 bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage. Yang berikut adalah kemandirian energi. Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter baik solar maupun bensin. Dan yang keempat itulah swasembada. Pasti kami akan melakukan bertahap dan akan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada. Itu. Roadmap-nya sudah selesai. Dan sekarang tahapan sudah mulai membangun untuk bagaimana kita bekerja sama dengan
negara mana, dan organisasinya sudah hampir rampung selesai juga. Butuh perpres. Lagi dalam proses ya. Mudah-mudahan ini bisa cepat. Oke, baik teman-teman semua ya. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Menteri. Nggak boleh bicara Golkar di istana loh. Ini sunatullah, ini bukan wajib ini. Ya silakan, ada yang mau tanya? Jadi teman-teman media, kami hari ini mewakafkan salah satu kader terbaik Partai Golkar yang dulunya adalah pimpinan DPR yang namanya Pak Adis Kadir, mewakafkan ke negara untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Proses beliau menjadi hakim Mahkamah Konstitusi sebelum diputuskan itu sudah melakukan pengunduran diri, baik dari kepengurusan maupun keanggotaan. Karena hakim itu kan harus independen. Karena kader Golkar inilah gudangnya para kader, jadi kita wakafkanlah yang terbaik. Jadi beliau sekarang baik dari kader partai, anggota partai, struktur partai udah enggak. Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti coba saya cek. Yang jelas ketika beliau dipilih itu langsung sudah posisinya tidak lagi menjadi kader partai atau pengurus partai. Gini, Partai Golkar itu kan partai yang inklusif. Partai Golkar itu milik semua rakyat, dan karena itu setiap kader mempunyai hak yang sama. Kita selama ini kan bicara tentang gender, bicara tentang emansipasi, selalu menjadi tema-tema. Bahkan beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi memutuskan agar proporsional 30% perempuan harus menduduki jabatan-jabatan di alat kelengkapan dewan. Bagi Golkar itu sesuatu yang baik, dan kita tidak tanggung-tanggung menempatkan bukan lagi pimpinan komisi, langsung pimpinan DPR ya. Dan saya pikir kan perempuan laki-laki kan punya hak dong, masa laki-laki aja. Kali ini saya bela deh perempuan ya. Oke, makasih ya. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa.